Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wattaqullah fatazawwadu inna khairaz zadit taqwa fattaquni ya ulil albab. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita ketemu. Ini manasik yang pertama ya Bapak Ibu nggih? Iya. Selamat datang di KBIH Aisyah yang insya Allah kita nanti akan diberangkatkan tanggal 29, kalau enggak 28, 29 Mei di gelombang 91. Jadi gelombang-gelombang akhir. Sampai sana masjidnya sudah penuh. Karena memang kita gelombang akhir. Nah, kemudian karena memang gelombang akhir, nanti kita memulai ihram kita di pesawat, sehingga nanti bapak-bapak masuk pesawat itu sudah pakai pakaian ihram, ya, sudah pakaian ihram. Kalau ibu-ibu kan pakaiannya sama seperti yang dipakai sekarang ini, ya. Nah itu yang nanti juga kita ihram, niatnya itu berada di pesawat, nanti diabani, diinformasikan oleh kru pesawat bahwa kita sudah menjelang di Ya'lamlam, gitu ya, di atas Ya'lamlam. Karena memang kita berada jalurnya dari Irak, jadi di atas Ya'lamlam. Nanti diabani kira-kira sekitar setengah jam sebelumnya supaya nanti bisa berwudu dulu, ya, siap-siap untuk kita itu bisa ihram. Nah Bapak Ibu, itu yang sedikit pembukaan dari kita. Nah materi kita pada pagi hari ini menggapai haji mabrur, menggapai haji mabrur, di mana Bapak Ibu rahimakumullah, haji itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dan itu merupakan rukun Islam yang kelima. Yang namanya rukun, ya, rukun itu mulai dari syahadat, ya. Kalau tidak sempurna juga penunaian rukunnya. Dan kita insya Allah diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan rukun yang kelima. Karena rukun yang kelima ini ada syarat mastata'ah, sekiranya ya, mastata'tum, sekiranya kamu mampu, gitu ya, maka
tidak semua yang bisa berangkat ke haji, tidak semuanya. Cuman semuanya harus berniat untuk menunaikan haji, harus ditekati. Karena itu bagian dari rukun. Nah, untuk membuktikan bahwa kita itu betul-betul niat, ya menabung kan gitu. Nah, kita sudah menabung dan sudah antri cukup lama. Berapa tahun, Pak, Bu? Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun antrinya. Berarti daftar di 2012. Masya Allah. Ya. Kalau saya dulu cuma 2 tahun, daftar 2008, 2010 berangkat. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua pulang dari 10 di awal tahun 2011 bisa berangkat lagi mengawal sekaligus mendampingi Bapak Ibu jamaah haji itu di 2018. Nah, ini insya Allah saya juga akan ikut dampingi Bapak Ibu. Ya, cuman saya kemarin diberitahunya di awal Ramadan, Pak Khalid ikut dampingi gitu. Ya, karena ada kuota bagi KBIH yang punya jamaah di atas 135 itu dapat jatah 1. Nah, sementara satu lagi pembimbing yang satu lagi itu ikut mendaftar reguler. Jadi insya Allah nanti yang mendampingi 2. Dan satu lagi TPHD itu yang dari KBIH ada daftar melalui pemerintah daerah. Insya Allah mudah-mudahan nanti penempatannya di kloter kita. Jadi nanti bisa 3 orang yang mendampingi. Di samping itu Bapak Ibu rahimakumullah, nanti ada ketua kloter. Ketua kloter itu bertanggung jawab terhadap semua anggota yang ada satu kloter, yang jumlahnya lebih kurang 360 orang satu kloter. Nanti urusan administrasi kita, paspor dan seterusnya, itu nanti yang ngurus itu adalah ketua kloter. Terus nanti ada bagian kesehatan, itu yang ngurus kesehatan kita. Terus ada TPHD. TPHD itu yang bertanggung jawab dalam urusan pelaksanaan syariat, ya, pelaksanaan gitu. Lantas kenapa kok KBIH itu menyertakan 2 orang? Ya, menyertakan 2 orang. Yang itu tidak biaya pemerintah, tapi biaya KBIH sendiri. Itu untuk memang betul-betul bisa membantu melayani, ya, Bapak Ibu semuanya. Bahasa melayani di sini bukan melayani dalam urusan apa ya? Urusan makannya nanti diambilkan, enggak. Nanti semua ada piket dan seterusnya. Ya, urusan yang berkaitan nanti urusan syariatnya nanti bagaimana, terus hal-hal yang perlu ditanyakan nanti, kebingungan yang ada dan seterusnya. Jadi kita mendampingi itu sifatnya membantu. Sebetulnya yang bertanggung jawab itu ada ketua kloter, ada TPHI. TPHI itu petugas yang dari Semakab provinsi, satu lagi ada TPHD. Ya, TPHD itu yang dari kabupaten. Terus dibantu kesehatan. Sementara yang dari KBIH kita menyertakan supaya lebih sempurna lagi, lebih baik lagi dalam pelaksanaannya, Bapak Ibu. Karena iman-iman Bapak Ibu rahimakumullah, antri berapa tahun tadi? 13 tahun kok di sana bawang kotong gitu ya. Bawang kotong itu mau elu-elu. Karena saya beberapa kali mendampingi, beberapa kali mendampingi Bapak Ibu rahimakumullah,
Ada KBIH yang tidak menyertakan pendampingnya. Sehingga ketika mereka mau lempar jumroh kebingungan. Sopo sing ditakoni? Karena umumnya belum pernah haji. Ya. Umumnya belum pernah haji. Itu kebingungan. Banyak hal kebingungan. Sehingga akhirnya karena memang masih satu kabupaten Kebumen, banyak yang kenal antar jamaah mereka itu ya bisik-bisik cari jenengan mangkate kapan rombongan jenengan. Jadi ketika kita ini sedikit aja permasalahan yang ada di sana. Ketika kita di sana mau berangkat ya, mau berangkat lempar jumroh misalnya mau jam berapa, itu saya harus merasa merasa mesaaki dari KBIH yang lain ya. Akhirnya kita ajak bareng-bareng. Saya cek pasukan biru mana gitu. Kita pasukan biru gitu, karena nanti jaketnya biru. Ada batik hijau, ada saya cek semua pasukannya berapa, anunya berapa. Terus berangkat bareng. Setelah lempar jumroh ditunggu lagi. Pasukan jenengan sudah siap apa belum? Nah, jadi kita ikut bimbing mereka di sana. Nah, belum lagi nanti permasalahan-permasalahan pelanggaran terhadap damnya, terhadap pelanggaran ihramnya dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang kita merasa perlu mendampingi Bapak Ibu semuanya supaya kita bisa lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu ada yang mutasi ya dari daerah lain terus baru ikut manasik, terus ada yang baru kuota tambahan dan seterusnya. Ya. Sebetulnya kita manasik itu ada 36 pertemuan, ya. Jadi marem lah, banyak hal yang sudah dibahas. Bahkan ada yang kloter sebelum berangkat dia 1 tahun, ikut 2 tahun, ikut 3 tahun. Nah itu yang kita laksanakan. Nah Bapak Ibu, kalau tadi kita doa-doa, ya doa-doa itu ada tuntunan doa-doanya. Di dalam haji itu doa yang masyru' itu yang disyariatkan langsung itu ketika cuman yang berada di daerah. Dan lelet ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada rukun Yamani, nggih. Ada rukun Yamani. Kursornya enggak saya ya. Nah, ini rukun Yamani. Ya. Jadi bacaan yang doanya yang masru' itu yang di syariat yang ada tuntunannya langsung itu cuman yang di sini. Yang di rukun Yamani. Setelah rukun Yamani ini sampai ke Hajar Aswad kita baca doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terus mau ditambahkan wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin, silakan. Nah, anjurannya cuman memperbanyak doa. Nggih. Memperbanyak doa ketika tawaf. Yang pokok adalah ketika kita mengawali dari dari mau tawaf ini, ya. Kalau kita masuknya nanti dari pintu daerah sini, terus kita harus mubeng dulu. Ini lihat kan ini ya, mubeng dulu nanti sampai baru setelah sampai sini kita baru mulai niat tawaf.
Yang doanya apa? Bismillahi Allahu Akbar. Kalau bisa dicium, kalau enggak, kalau mencium Ka'bah, Hajar Aswad enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya. Sudahlah enggak mungkin gitu. Jarak sendiri aja ngujo ke sana untuk itu enggak bisa. Nah, makanya Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi, nah setelah kita Bismillahi Allahu Akbar, ya. Kemudian kita hafalnya cuman subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ya enggak apa-apa. Terus mau doa yang lain silakan. Gitu. Cuman karena memang kita KBIH ada kita menyusun doa-doa. Setelah bismillahi Allahu akbar tadi, terus doanya apa? Allahumma imanam bika wa tasdiqam bi kitabika wa wafa'a bi ahdika wa tiba'a li sunnatin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, setelah itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, yang terpenting Bapak Ibu rahimakumullah, dalam doa-doa kita itu ya, kita tidak tergoda, ya, tidak tergoda untuk ketika itu sesek ya, terus kesurung sana, surung sini. Kita tidak tergoda untuk nerobos ke sana kemari. Yang penting udah jalan saja. Karena apa? Kita nggak jalan pun kita udah kesentol kok. Kita nggak jalan pun sudah kesentol. Nah, ada yang suami istri? Pak, coba maju Pak, kedua-dua Pak, Ibu. Sebelah sini Pak. Sini. Jadi ketika tawaf suami istri, gitu ya, istri itu taruh di depan, pegang ini. Mepet. Jadi ibu karena perlu pengaman, ibu sambil begini. Ya, sambil doa kalau pegang gitu. Ya bebas, mau pegang pinggang juga boleh. Ya. Nah, itu sambil jalan gitu, itu lebih aman. Ya kalau digandeng nanti kalau pas tempat yang tempat omber itu biasanya di daerah setelah Hijir Ismail, ini Hijir Ismail. Nah, sebelah sana lah. Itu biasanya rada omber. Biasanya kan kalau gini terus pegel. Nah, terus jangan terlalu konsentrasi hitungan ping pira gitu. Apa mending? Ini sudah. Udah. Kalau mau berdiri aja juga boleh. Ya. Jadi kalau kita mau gampang hitungan, boleh pakai tasbih itu yang kecil, boleh pakai karet gelang karet kan, kalau udah muter pindah, main orayel-ayelan, bapak ibu orayel-ayelan, wis ping pira Pak? Ping 3, ora ujarku ping 4. Makalah bahasa nanti jadi jidal gitu ya. Nah, jadi gak usah terlalu khawatir dengan doa-doa tadi. Jadi diupayakan karena memang di sana tempat mustajabah, eman-eman nek ora ndonga gitu. Ya, kalau tidak berdoa itu eman-eman. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, sebelum itu semua, maka yang perlu sekali karena kita ini mau berangkat, yang perlu sekali kita, nah ini kalau zaman dulu ya begini ke Mekahnya, Rasulullah dari Madinah ke Mekah itu ya, ini ibunya nyimple gitu ya. Nah Bapak Ibu, nah
Rasulullah itu menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada Imam Ahmad, itu menyatakan al-hajju mabrurun laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya, bagi orang yang menunaikan ibadah haji yang haji tadi, itu tidak ada balasan kecuali surga. Mabrur itu apa? Mabrur itu adalah ibadahnya diterima. Nah, karena diterima, di situ yang paling pokok, ya, kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, ya. Di situ Allah menyatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang sudah maklum. Maklum itu sudah apa ya? Sudah umum diketahui. Bulan haji itu dimulai bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi ini udah masuk bulan haji, Bapak Ibu. Kalau jenengan udah berangkat di sana terus sudah niat di miqat. Miqat itu tempat niat. Itu sudah boleh. Jadi orang niat haji sekarang itu sudah boleh di bulan Syawal. Misalnya yang umroh sampai Lebaran terus niat haji itu boleh. Cuman permasalahannya nanti dikejar-kejar polisi karena visanya sudah bukan visa haji gitu. Ya, dan dendanya banyak, ratusan ribu real. Nah, kata di sini Allah katakan faman farada fihinnal hajj, barang siapa yang meniatkan diri, menyengaja dan meniatkan diri untuk haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Nah, kita bahas di sini. Yang pertama dari ayat itu yaitu faman farada fihinnal hajj, barang siapa yang berihram, niat menunaikan haji itu. Jadi ihram itu adalah niat haji. Pakaiannya namanya baju ihram. Jadi pakaian ihram itu bukan ihram, tapi itu adalah baju ihram. Gitu. Maka di situ niat. Ya, niat. Nah, masalah niat ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Masalah niat kan Rasulullah katakan innamal a'malu binniyat, ya. Maka niat kita dalam haji ini betul-betul jangan sampai dikotori. Kenapa begitu? Karena haji ini ibadah yang paling prestisius, iso dibanggakno, mulai-mulai jadi Bu Hajah dan Pak Haji, ya, kan gitu. Dan itu merupakan satu hal yang membanggakan sekali. Makanya coba aja nanti Bapak Ibu sepulang haji, nanti cerita hajinya itu berbulan-bulan nggak habis-habis. Nanti ada orang cerita haji, kita nyambung akan cerita hajinya kita dan seterusnya. Itu prestisius. Maka hati-hati kita menata niatkan menunaikan rukun Islam, ya, lillahi ta'ala, mengikuti sunnah Rasul. Maka sunnah Rasulnya perlu diikuti di dalam penunaian ibadah haji ini. Nah, kemudian kenapa pakai ihram? Pakai ihram itu khususnya bapak-bapak itu pakai 2 lembar kain tanpa berjahit. Semua dibuka cuman itu. Ya. Maka makna ihram sendiri itu ketika orang sudah berihram, maka dia mengharamkan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Dia mengharamkan diri dari arah apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama sesuai dengan hadis tadi,
Ayat tadi fala rofasa wala fusuqa wala jidal. Ketika sudah niat haji, ketika kita sudah pakai ihram di mikot itu tempat niat. Nanti setelah kita di pesawat ya diumumkan, ayo Bapak Ibu kita sudah sampai lam gitu ya. Kemudian kita niat ya. Niat yang pertama apa? Ketika di pesawat. Umrah apa haji? Umrah ya. Umrah. Karena haji kita haji tamatu. Haji tamatu itu artinya seneng-seneng. Karena lebih santai. Bahasa gampangnya itu haji tamatu itu lebih santai. Nah, kalau haji ifrat, ya haji ifrat, yang mana kita pakai ihram, itu ihram kita itu tidak boleh, larangan ihram itu kita jaga terus sampai kita selesai ibadah haji. Nah, kalau besok kita tanggal 29 sampai sana tanggal 30 ya. Terus mulai hajinya itu tanggal berapa itu? Hah? Idul Adha tanggal berapa? 6. Tanggal 6. Tanggal 6 berarti 10 Zulhijjahnya tanggal 6 ya. 9-nya terus tanggal 9 di tanggal 5 ya toh. Terus tanggal 4-nya ya. Tanggal 4 ya. Terus tanggal 7-nya. Nah, kita mulai berihram lagi untuk haji itu tanggal 7. Jadi, kalau kita lakukan itu pakai haji ifrat, kita itu paling tidak menggunakan ihram itu seminggu lebih. Karena tanggal 6 ya, terus ya pas 7 hari. Itu berat. Karena apa? Di situ fala rofasa wala fusuqa wala jidal. Kita tidak boleh rofas. Rofas itu gendu-gendu rasa yang berkaitan dengan seks. Ini karena sudah dewasa semua saya gampang aja gitu ya. Jadi gojekan tentang yang berkaitan dengan syahwat itu tidak boleh ya. Apalagi bapaknya perek-perek ibu terus nyenggol-nyenggol. Nah itu ya. Jadi rofasa itu bukan cuma dalam ucapan tapi juga perbuatan. Nah, kalau sampai terjadi berhubungan suami istri, itu hajinya enggak sah. Enggak sah, kon baleni. Dan didenda kena nyembelih 1 ekor onta. Bukan kambing, onta. Nah, maka kita haji tamatu. Nah, teman-teman orang Indonesia itu sering meleset haji tamatu itu tangi mangan turu. Insya Allah Bapak Ibu nanti di sana berat badannya meningkat. Karena hutang ora kelingan, anak bojo anak-anak sing ora kelingan, gawean ora kelingan. Wis pokoknya ora kelingan, yang ada cuman ibadah. Ya, makan, tidur, ke masjid, sholat, zikir, makan, tidur. Makanya orang Indonesia mengatakan tamatu itu tangi mangan turu, tangi mangan turu. Sebetulnya enggak pas gitu. Itu Bapak Ibu, tamatu itu bahasanya itu bersenang-senang karena lebih santai. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, larangannya wala rofasa wala fusuqa wala jidal. Itu. Tidak boleh rembuk-rembuk masalah yang berkaitan dengan syahwat, tidak boleh melakukan fusukun. Fusuk itu fasik, fasik itu melakukan dosa. Ya. Tidak boleh melakukan dosa. Jadi apa-apa yang kita perbuat yang itu kata Allah dan Rasulnya dosa itu tidak boleh dilakukan. Nah, di sini kita merasa perlu Bapak Ibu KBIH mendampingi Bapak Ibu.
Bukan cuman diulang di Indonesia, tapi di sana juga, karena diulang setahun pun pertakonannya banyak nanti. Nah, maka di sini nanti kita akan terus mendampingi Bapak Ibu. Kemudian wala jidala, nggak boleh bantah-bantahan. Ya tadi, wong lagi mau apa? Lagi tawaf, wis ping pira Bu? Telu. Ora papat. Jenengan lu orang ngandel. Nah, jadi bantah-bantahan gitu ya. Nanti banyak hal yang bisa menjadikan orang itu bantah-bantahan. Padu nek cara anunya begitu. Ayal-ayalan. Terus ya karena memang situasinya sangat ya penat dan seterusnya. Nah, itu. Nah, maka larangan-larangan ihram ketika kita sudah ihram, tidak boleh menutup kepala dengan apapun, menggunduli rambut atau mencukur sebagian rambut apapun, ya, potong kuku, ya, kuku tangan ataupun kaki, nggak boleh pakai minyak wangi, ya, tidak boleh pakaian berjahit, ya. Nah, yang 6 tadi sudah rofas, tidak boleh membunuh binatang buruan, terus melangsungkan akad nikah, gitu ya. Dan juga apalagi tadi berhubungan suami istri. Ya. Loh, apa mungkin berhubungan suami istri? Wah, sangat mungkin Bapak Ibu. Karena ini larangan, pasti ada saja pelanggarnya gitu. Kemungkinannya ada, sekalipun teng kamar itu kan sak kamar wong papat wong limo, pisah lagi suami istri gitu ya. Apa mungkin? Nah, ini urusan kayak ngono iku akalnya ya Bu, akalnya banyak ya. Ya karena saya sudah duluan hajinya, jadi cuman di luar ihram tadi. Ya. Jadi selama ya berkaitan dengan ini, nanti setelah haji saja kalau mau melakukan itu kalau suami istri silahkan setelah haji. Artinya masih di sana ya, setelah tanggal 14 ke sana gitu, 14 Zulhijjah. Setelah 14 Zulhijjah nanti insya Allah ada kamar barokah ya, nanti disiapkan kamar barokah ya, karena ini kebutuhan kebutuhan yang memang kadang-kadang nggak bisa terhindar. Nah, nanti itu kita atur. Nah, dari larangan-larangan ihram itu, maka kalau kita lihat larangan yang nomor 1 sampai 6, itu kalau dilanggar, itu dia harus memberi makan 6 orang miskin atau menyembelih 1 ekor kambing. 1 ekor kambing sama dengan memberi makan 6 orang miskin, itu berarti makannya 1 hari berapa kali? 3 kali. 6 orang. Ya udah. Wah. Itu kalau dilanggar. Kemudian kalau poin 6-nya dilanggar, ya, itu poin 6 gitu. Jika dilanggar maka wajib membayar dam yang menyembelih seekor kambing. Poin 6. Poin 7, dilanggar maka wajib mengganti binatang ternak yang dibunuhnya seimbang atau setara. Poin ke-8, jika dilanggar maka harus bertobat dan beristighfar. Ya. Lu apa ada orang kepingin akad nikah di sana, melamar di sana? Oh no, rumangsane Islami itu ya, mumpung mau haji nganggo ihram, terus di depan Ka'bah supaya disaksikan Allah dan para malaikat. Nah, itu biasanya nggak pakai ilmu kayak gitu itu. Ya. Ada, karena ini larangan, pasti ada yang melakukan. Kemudian kelima itu kalau melakukannya ya berjima
berhubungan suami istri, hajinya batal dan didam menyembelih 1 ekor onta, rugi. Ya, rugi 13 tahun antri, duitnya pirang-pirang, terus nyembelih onta. Senajan sampai rumah tetap dipanggil Pak Haji dan Bu Haja. Nah Bapak Ibu, nah kemudian karena haji itu bukan cuman ritual tadi seperti tawaf, sa'i, terus lempar jumroh dan seterusnya, bukan cuman itu, ya. Di situ ada, ya, perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan. Yang kata Allah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Karena kita hidup bersama, ya. Hidup bersama selama 40 hari Bapak Ibu. Ya. Di situ teman KBIH kita aja itu sekitar 205 orang. Banyak. Di situ punya kesempatan banyak untuk berbuat kebaikan. Ya. Nah, kalau yang sudah-sudah sih sebagian itu kalau sekamar berapa orang gitu, itu sangu-sangu snack-snacknya itu dikelompokkan jadi satu. Yang mau menikmati boleh. Jadi orang punya snack terus ngerokok, ya, lalu ada yang kayak gitu, yono wae gitu ya, saking mbok-mbok sangune habis gitu, ya, mbok-mbok sangunya habis. Jadi enak bawa sambal pecel ditaruh dikelompokkan jadi satu di kamar itu untuk bisa dinikmati satu kamar kan gitu. Kalau nanti suami istri ya dipisah dulu untuk suaminya, nanti biar suaminya bersama teman-teman sekamar. Ya. Kemudian pertolongan-pertolongan yang bisa kita tolong orang lain. Karena di sana ada saja ya kesempatan untuk kita beramal. Apapun bisa kita lakukan. Ya. Misalnya teman kita ada yang sakit, wes kene klambine tak kumbah no, gitu. Terus apa lagi? Ketika nggak ada yang nemeni, yuk tak temeni. Itu pahala yang besar. Karena apa? Allah katakan wa ma taf'alu min khairin. Apa saja yang kamu semua lakukan, ya, kebaikan-kebaikan ya'lamullah. Allah itu mengetahui. Artinya mengetahui itu apa? Pasti dibalas dengan berlipat ganda. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, Rasulullah itu menyatakan, keluarku, ya, membantu urusan seseorang itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku 1 bulan penuh. Jadi Rasulullah keluar rumah itu karena ngurusi seseorang itu lebih disukai oleh Rasulullah daripada apa? Iktikaf sebulan penuh selama bulan Ramadan di masjidku, kata Allah, Rasulullah, yaitu di Masjid Nabawi. Coba Bapak Ibu ada yang pernah iktikaf 1 bulan penuh siang malam? Yang ada cuman belajar iktikaf, berterawih, pulang dulu, makan, nanti jam 10 baru ke masjid, ya. Habis itu sholat, baca Quran, terus tidur, ya. Habis sahurnya pulang, kan gitu. Ya, itu namanya belajar iktikaf. Kalau iktikaf itu janjane siang malam gitu. Apalagi, nah kata Rasulullah, keluarku membantu seseorang itu menyelesaikan urusan seseorang itu lebih aku sukai daripada iktikaf 1 bulan penuh. Artinya apa? Pahalanya besar. Jadi jangan, karena ada modelnya begini, mumpung nang Masjidil Haram yang sholatnya, iktikafnya itu
100.000 kali lipat. Mumpung di Masjid Nabawi yang sholatnya itu 1000 kali lipat dibanding dengan masjid yang lain. Nah, jadi pernah pengalaman itu suami istri, suaminya itu nggak pulang-pulang, di masjid terus. Terus makannya gimana? Dia keluar sebentar cari makanan, udah balik lagi di masjid. Wah, selama di Masjid Nabawi yang itu cuma 8 hari bisa khatam Al-Quran. Wah, tapi apa? Istrinya mau ke masjid goleki kancane sing nulungi uang dia. Nah, jadi yang kayak gitu itu karena apa? Tidak memahami secara menyeluruh dalam urusan kehidupan, urusan syariat ini. Maka di sini Bapak Ibu rahimakumullah, terutama yang masih muda-muda gitu ya, itu punya banyak kesempatan untuk mendapatkan amal soleh yang di luar ubudiyah, peribadatan. Nah Bapak Ibu, kemudian hal-hal yang bisa merusak ya, mengurangi nilai ibadah kita di haji itu, kita mengeluh bau tidak sedap saat tawaf, saat sa'i. Orang kan berjubel nyanding karo wong kono-kono ya. Orang-orang Afrika itu mandi itu cukup sekali Bu, Pak, dalam sehari, kadang 2 hari sekali ya. Pas tawaf ya, bau apa gitu. Ya sudah, aja. Kalau ada rasa kayak gitu itu segera istighfar aja, astagfirullahaladzim. Ya, biasa aja gitu. Jadi gak usah mengeluh. Ayo Pak, cepet Pak, mampu banget. Gitu. Ayo pindahan, geser, mampu banget gitu. Nanti parfumnya orang India gitu loh, itu lain lagi itu, sedap juga. Jadi gak usah dihiraukan itu. Apalagi pas sholat sudah sesek, kita nggak dapat tempat, terus ada orang nyelusup di antara kita, breng gitu ya. Yes, bismillah gitu. Berdoa aja, ya Allah jadikan aroma ini menjadi aroma yang wangi. Karena apa? Kita saja ya, baunya mulut orang berpuasa itu gitu ya. Nanti di akhirat itu seperti bau minyak kasturi. Kita bisa aja minta di dunia ini, ya Allah ya, jadikan aroma yang ada di sekitarku ini aroma yang bau harum ya Allah. Bagi Allah mudah. Kemudian berkeluh kesah terhadap ketidaknyamanan. Apakah itu fasilitas kamar, toilet, ya. Kalau umrah, Bapak Ibu, kita itu semua dilayani umrah, ya. Semua dilayani. Kalau haji enggak, ya. Nasi nanti di drop per 1 kloter, terus nanti 1 kloter dibagi karom-karom. Nah, setiap karom itu nanti ada bagi-bagi tugas piket untuk ngambil. Kalau itu di lobi lantai bawah, itu harus dibawa ke atas. Itu bukan cuma nasi kotak, ada air mineralnya, ada buahnya. Kalau sendirian nggak kuat, gitu. Itu harus ada piket. Nah, yang kejata piket mungkin akhirnya sampai nggak sholat di masjid misalnya gitu. Nah, sebagian ulama selama kita berada di tanah haram, sholat dimanapun itu pahalanya sama. Cuman bedanya keutamaan melangkah ke masjidnya. Rekosone kan lebih gitu. Tapi kalau kita ngurusi urusan itu jangan khawatir. Karena nanti khususnya di Mekah, insya Allah setiap hotel itu ada tempat sholatnya. Ada tempat, terutama hotel-hotel yang baru. Kalau hotel yang lama itu di sekitar hotel itu ada masjid warga. Jadi bisa sholat di
bersama warga. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Toilet terutama nanti di Mina itu antri. Di kamar aja kita sekamar 4 orang, 5 orang antri kan gitu. Apalagi nanti toiletnya toilet duduk. Ada yang sama sekali belum pernah pakai. Akhirnya menek nangkring kan gitu ya, kepleset. Nggak berani menek, akhirnya pipisnya di lantai. Di situ kemungkinan apa? Kemungkinan untuk najis kececer di lantai itu besar sekali. Maka Bapak Ibu nanti ya nggak usah jaim, jaga image, ya, nggak usah terlalu begitu. Nanti ketika kita bagi kamar, terus umumkan aja siapa yang, yuk kita lihat toilet kita sama-sama. Ada yang belum pernah menggunakan toilet seperti ini, gitu. Udah bisa semua, alhamdulillah. Kalau ada yang belum, ayo praktek caranya bagaimana, gitu. Ya, caranya bagaimana. Nah itu ditawarkan aja, karena itu bahaya banget. Karena kita ketika mau tawaf, ya, umrah, itu kita ke kamar kecil dulu, terus ternyata ada najis begitu, itu bahaya. Nah kemudian kita berkeluh kesah juga terhadap makanan yang tersedia. Makanannya yang sudah itu jenengan pernah opnam di rumah sakit? Belum? Pernah? Gimana Bu rasanya? Ya? Ora ngalor, ora ngidul, ora asin, ora pedas itu. Maka kenapa kok dibuat begitu? Itu dibuat standar umum. Supaya yang enggak doyan, yang enggak boleh asin bisa makan, yang enggak pedas, enggak suka pedas bisa makan. Maka nanti sangu sambal sendiri, sangu uyah sendiri, sangu kecap dewek, nah sambal pecel monggo untuk menambah rasa. Jadi ditambah sendiri aja. Makanya ya, ada ungkapan begini. Bersederhanalah dalam urusan perasaan. Ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, maka luka itu tidak terlalu dalam, gitu. Lukanya tidak terlalu dalam. Makanya sudahlah, makanya ini alhamdulillah orang dadak ngeliwat kan gitu. Karena di 2010 kita ngeliwat dewek, Bu. Harus masak dulu itu 3 kali masak. Nyari belanja di mana dan seterusnya. Beli kompor, beli macam-macam gitu. Kalau sekarang udah tersedia semuanya. Makan 3 kali. Ya. Kalau makanannya terus, ini panganannya dagingnya, ya, biasanya lauknya itu lebih banyak daripada nasinya. Jadi ayam lauk nasi, gitu. Nah, jadi ini ayam terus, ayam daging terus dan seterusnya. Udahlah dinikmati, gitu ya. Dinikmati saja. Bismillah, ya Allah, jadikan makanan ini makanan yang menyehatkan tubuhku ya Allah, makanan yang berkah ya Allah. Allahumma barik lana, kan gitu. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian Allah katakan fatazawadu, maka berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadit taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni. Bertakwalah kamu kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Jadi memang semuanya itu bekal haji kita itu yang paling pokok itu adalah takwa. Takwa itu bersumber dari iman dan amal soleh. Yang mana iman dan amal soleh itu kita lakukan dengan ilmu. Maka karena kita takutnya hanya kepada Allah, permasalahan-permasalahan ya, yang ada nanti kita sabar. Misalnya begini, ada yang satu kamar 4 orang, ada yang nggak suka AC.
Sementara kamarnya mana ada jendelanya. Jendela hotel kan nggak ada jendela ya. Di pateni asene sumuk, pengap, diuripno. Ya. Suka AC Pak? Ada ya. Nah, jadi berlatih aja gitu. Nah kalau dulu saya mengakalinya, satu saya sekamar berempat, yang dua nggak suka AC, kita di luar dulu. Beliau sudah tidur nyenyak, baru kita masuk, kita hidupin, terus kita selimuti. Ya, ngakalinya begitu. Ya, ngakalinya begitu. Atau ketika kita keluar, AC-nya tetap kita hidupi, tutup rapat sehingga udaranya masih tetap dingin. Nah, itu serba-serbi yang ada di dalam perjalanan haji kita itu, karena nanti kita kumpul dengan orang yang sekamar dengan orang yang belum pernah kita. Ya, coba ini udah saling kenal? Belum ya? Belum saling kenal. Sama saya aja belum kenalnya. Iya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kemungkinan nanti kita satu kamar, satu regu dan seterusnya. Maka permasalahan-permasalahan itu kita buat, ya bahasa tadi, bersederhanalah dalam urusan perasaan. Supaya ketika ada satu masalah, duka itu tidak terlalu dalam. Itu sederhana. Oh iya. Ya. Dimaklumi, banyak permakluman. Karena di situ kita tidak boleh rofas, ngomong-ngomong, bincang-bincang yang ke arah seks, terus tidak boleh fusuk. Fusuk itu melakukan dosa, termasuk ngerasani. Ya, ngerasani itu ada yang ngerasani Islami gitu ya. Ada ya. Ngerasani Islami. Maaf ya. Insya Allah ini benar. Pakai insya Allah itu kan Islami. Ya. Bu Anu itu tadi begini-begini gitu. Nah, jadi seolah-olah ngerasain ini Islami gitu. Ya. Nah, maka di situ kita takut kepada Allah, hal-hal yang berat-berat kita hadapi udah kita pasrahkan. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, karena memang kita berada di tempat yang sama sekali berbeda alamnya, ya, dengan kita, panasnya insya Allah nanti mencapai 42 ya, 42 derajat sampai 45. Ya, kalau di sini sekitar 36 ya, 36-38 derajat. Dan di sana udaranya kering. Ya, kering sehingga memang kita harus setiap habis wudhu, habis mandi pakai pelembab, ya, pakai pelembab. Nah, usahakan kalau kita sedang ihram tidak pakai pelembab yang wangi, karena tidak boleh pakai wangi-wangian. Ibu-ibu kan serot-serot kan biasa, kalau ibu-ibu, bapak-bapak juga harus terlatih itu. Risih, saya itu risih kalau pakai paslin, pliket. Ora kulino, nah ibu-ibu saking kulinonnya enak aja, dan bapaknya senang gitu ya Pak, karena istrinya wangi. Nah ya kayak gitu itu ya memang harus dipaksakan. Terus pakai lip gloss. Ya, kalau paslin yang botolan itu, yang botol itu kan tidak berbau. Nah itu untuk, karena kalau enggak pecah-pecah. Terus juga kaki itu pecah-pecah kalau kita nggak biasa. Nah, itu yang supaya kelembapan di kulit kita itu selalu terjaga. Nanti kalau sudah 2 bulan di sana, insya Allah bisa menyesuaikan diri. Tapi kita nggak sampai 2 bulan udah pulang gitu ya. Nah, karena anak-anak kita yang kuliah di sana itu mereka sudah biasa saja gitu, karena sudah menyesuaikan diri. Nah, Bapak Ibu, di sini saya bawa, sudah ada yang pernah pakai kayak gini? Iya.
Iya. Nah, Nun sewu. Ini masih baru ya Bu, Pak. Nah ini kita gunakan ketika kita berangkat dari sini ke Donohudan. Kalau kita pakai yang biasa, nanti kita di sana ganti, harus dikucek, harus basah, masuk tas. Tidak nyaman. Enak pakai kayak gini langsung dibuang. Begitu juga ketika di Mina. Ya, di Mina itu kita mulai tanggal 7. Ya. Kalau itu masih ihram. Setelah tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari, di sana kita sudah pakai pakaian biasa. Kalau pakai ini, kita nggak dadak ngucek karena di sana nggak ada pemean. Ya, nyaman, insya Allah nyaman. Untuk putri ada, untuk putra ada. Beli di tempat perlengkapan haji. Ini untuk putra. Satu kotak ini 7. Jadi bawa satu kotak insya Allah cukup. Tapi kalau mau bolak-balik ganti ya harus lebih. Ini permasalahan-permasalahan yang kelihatan sepele tapi penting gitu. Nah kalau pakaian basah kita campurkan, apalagi nggak bawa kresek, terus campurkan sama yang pakaian bersih, ya wis nggak karuan, baunya juga nggak karuan. Karena bukan bau apa-apanya, tapi bau lembabnya. Begitu juga anduk. Saya kalau traveling, pergi-pergi selalu bawa kanebo. Kanebo yang bagus, yang besar, tapi jangan yang di mobil terus dibawa nggih. Nanti gantian. Ini untuk apa? Untuk mandi. Gitu. Untuk mandi cukup. Ini bukan yang bagus. Yang bagus itu bangsanya Campion apa ya. Nah, itu yang bagus kita pakai, kita bersihkan begitu. Terus kita kucek lagi, gak usah dikasih sabun. Karena kalau dikasih sabun, nggak pernah bisa hilang sabunnya. Ya udah dikucek sampai bersih, masukkan lagi ke tempatnya, insya Allah nggak bau. Dan keringnya lebih kering daripada handuk. Gitu. Nanti boleh uji coba di rumah. Nah, saya karena sering-sering pergi, ke Mekah juga bawa kayak gini, walaupun istri tetap ngeyel suruh bawa anduk bah, orang ngisin nih kayak mobil wae gitu. Dan insya Allah tidak iritasi karena dia kering. Kalau sebagian atas kita andukan terus pakai kayak begini, terus kita kucuk, kita anu lagi untuk yang lainnya supaya tetap kering. Insya Allah ini hal-hal teknis yang kayak gini ini nampaknya sepele ya, tapi insya Allah besar manfaatnya. Ya memang ini bukan sesuatu yang lazim gitu, tapi ini kondisi kita darurat. Karena kita di kamar berempat, kamarnya itu nanti bednya pas-pas saja, kita naruh koper besar aja nggak ada tempatnya, kadang di tempat tidur taruh koper besar kita. Jadi empet-empetan. Kalau nggak empet-empetan nggak cukup duitnya. Ya, misalnya satu kamar berdua gitu ya. Duitnya yang nggak cukup karena bayar hajinya kalau dihitung-hitung itu murah gitu. Kalau dihitung-hitung. Karena apa? Ongkos pesawatnya sendiri itu, pesawat kita itu pesawat charteran Bapak Ibu. Jadi nganter penuh, pulangnya kosong untuk jemput yang lagi. Begitu juga sebaliknya. Jadi dia 2 kali PP. Kalau umroh berbeda. Umroh berangkat isi, pulang isi. Karena itu pesawat komersil. Kalau yang kita pakai itu istilahnya charter. Jadi biayanya lebih mahal. Satu orang sekali berangkat itu bisa 15 juta. PP sudah 30 juta. Ya. PP 2 kali, kan dia bolak-balik. Ya, berarti sudah 60 juta itu baru pesawatnya, belum makannya,
belum hotelnya. Bayarnya 53. Nah, 53. Cuman saya aja yang bayarnya mahal. Saya hampir 90 juta. Karena bayarnya nggak ikut antri. Kalau ikutan bayarnya KBIH itu bayarnya berapa Mbak Desi? Hampir 90 juta ya. Jadi besok memberangkatkan saya Mbak Desi itu bayari saya 90 juta. Itu belum sanggupnya ya Mbak. Nah itu begitu Bapak Ibu. Terus, kemudian sholat di pesawat. Ya. Sholat di pesawat itu bagaimana kita wudhu? Di sana tidak ada tempat wudhu. Kamar kecilnya kalau dibuat wudhu nggak bisa, karena nggak ada keran yang ngocor. Semua udah pernah naik pesawat nggih? Sudah nggih? Sudah pernah merasakan toilet pesawat? Saya itu haji pertama berdoa sama ya Allah izinkan saya buang air besar di pesawat ya Allah. Saya doanya kayak gitu dulu. Karena apa? Saya berpikir bagaimana caranya nanti itu jadi ilmu bagi saya. Gitu. Nah, maka saya bawa botol aqua yang kecil, yang berapa mili. Botolnya tok, karena bawa air nggak boleh. Ya. Nah, di situ kan ada wastafel. Pakai botol yang kecil itu bisa nampung air. Kenapa? Kalau pakai tisu risih masih gitu ya. Nah, pakai botol itu wawiknya. Nah, itu kayak gitu. Jadi harus ya, karena saya sering menularkan perjalanan saya itu, saya sampai mohon sama Allah, ya Allah izinkan saya buang air besar di pesawat. Kalau umumnya kan, ya Allah muka-muka orang buang air besar. Nah, karena saya banyak teman yang sering saya tulari ilmunya, ya saya coba semua perjalanan jadi ilmu. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa fikih yang berkaitan wudhu di pesawat. Ya. Wudhu di pesawat itu sebagian itu menyatakan bahwa cukup bertayamum dengan jok di depan. Gitu. Nah, yang mantap pakai itu silahkan. Kalau ada yang nggak mantap, apa debu. Pesawat itu ruangnya bersih, tertutup. Apa ada debu di situ? Gitu. Kalau nggak mantap, jenengan bawa bawa plastik yang buat bungkus snack yang 5 kilo besarnya, yang agak tebal itu. Kan ada plastik snack makanan kering, itu kan agak kandel. Nah, itu jenengan mau berangkat cari debu di bawah, di rumah, sekitar rumah, terus masukkan situ. Bisa dilipat, bisa dimasukkan ke tas ini, tas tenteng kita, dilipat dimasukkan. Nanti kalau mau wudhu, tayamum cukup dirogoh. Cara tayamumnya sudah ngerti semua nggih? Cukup dirogoh, terus ditepak, terus baca, terus masukkan lagi, terus udah selesai. Ada lagi teknisnya dengan bawa semprotan yang kecil, air spray, kita isi air. Ya, ketika ada aba-aba menjelang kita, misalnya kita mau sholat, waktu sholat jam berapa gitu, 1 jam sebelumnya kita ke kamar kecil, kita isi itu, buang air kecil, terus kita isi, terus kita wudhu pakai itu, disemprot, ya, dengan wajah, terus dengan tangan, terus kaki. Cuman di situ resiko. Nah, ini kebesaran. Ya, yang penting kayak gini lah. Oh, ada isinya. Ini apa ya, Pak? Wangi, Pak.
Alkohol ya. Ya, pakai ini. Ada yang kecil, yang lebih praktis gitu. Yang anu aja, yang tidak perlu berkumur, karena yang wajib-wajib aja. Kalau di dalam surat Al-Maidah, ya, iza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafaqaini terus ru'usakum wa arjulakum. Jadi cukup membasuh wajah, tangan, kepala, ya, terus kaki. Gitu. Nah, Mbak Desi komplit. Sayangnya orang tahu mangkat kaji, tak dongakno mangkat kaji gitu. Nah, udah umroh. Nah, ini. Oh, dapat jatah. Masya Allah, apian teman gue Mbak. Ya, kita basahi, seret, lubangin juga. Nah, terus kita semprot langsung atau kita begini, terus kita sekali-sekali aja. Kalau ketiga kali kesel nanti. Nah, silakan mau bawa debu, mau bawa ini, silakan. Ini bisa nanti. Sampai telapak kaki enggak, Bu? Ya? Kakinya sampai telapak kaki. Iya, nanti kan disemproti, Bu. Semproti. Ya, sekali aja tapi. Diratakan. Semprot. Karena pakai ini kan bisa rata. Ya, kita ratakan. Kurang-kurangnya Allah Maha Pengampun. Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ya. Itu kondisi-kondisi darurat. Sehingga memang tidak ada halangan bagi kita ya sebagai seorang muslim untuk tidak sholat. Nah, ini juga berfungsi ketika kita tawaf, wukuf, kita bawa ini panas itu kita semprotkan ke wajah. Nah, ini fungsinya harus tetap diisi dan dimasukkan ke tas tenteng. Gitu. Tas tenteng ini berfungsi untuk bisa wadah sajadah, nanti sajadah dikeluarkan, ambil kreseknya, masukkan sendal. Ya. Ya, untuk bapak-bapak sendalnya tidak menutup mata kaki. Maka kalau saya cari sendal yang ringan, empuk. Nanti dimasukkan tas, bisa buat duduk di masjid lama kan, empuk juga. Gitu. Dan bisa berjalan nanti, karena nanti dari melempar jumrah, dari tenda ke tempat jamarat itu paling dekat 2,5 kilo jalannya. Saya anjurkan tidak pakai sendal jepit. Nanti kalau saya lecet, ya, karena itu jalannya jauh. Dan masalah syariatnya nanti kita insya Allah seminggu 3 kali. Insya Allah kita ada kajian-kajian di sana, selama di sana. Ya. Karena ada Ustadz Puji Handoko, insya Allah bareng kita, mudah-mudahan. Ini lagi diperjuangkan. Terus ada Ustadz Faisal, ada saya sendiri, insya Allah. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ya. Yang penting tidak wangi. Ya katanya sih nggak wangi di perlengkapan haji. Oh ya, yang penting nggak wangi. Di situ tadi apa? Tidak boleh pakai wangi-wangian. Tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki. Kalau ibu-ibu wajib. Tidak boleh motong rambut, jabuti rambut apapun. Tidak boleh potong kuku. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Termasuk fresh care, itu wangi, ya, itu wangi. Kecuali memang itu darurat jenengan itu kalau tidak pakai itu, bisa mabuk, bisa apa gitu.
Ya. Itu pas ihram saja nggih. Pas ihram, bukan setiap hari. Nah, kalau di hari-hari di luar ihram, pakai ihram itu, nah kita bebas seperti biasa. Ampun. Ada lagi? Yeah. Tadi masalah jidal. Misalkan apakah setiap perbedaan pendapat disebut jidal? Ya. Atau yang mengarah kepada saling, saya kan tadi kan 3 atau 4. Misalkan yang satu sudah mengalah mulai, apa itu sudah termasuk jidal atau itu hanya perbedaan pendapat saja? Ya. Jidal itu kan ada unsur mau menang. Ada yang nggak mau kalah. Masing-masing itu. Tapi kalau kita musyawarah, nanti kita enaknya gini. Misalnya enaknya kita nanti lewat sini. Kalau kita lewat sini nanti keluarnya bisa lewat sini. Oh, enggak. Saya sudah pernah umroh lewat sini. Gini-gini bisa gitu. Nah, itu untuk memberikan solusi. Oh ya udah. Jadi untuk cari solusi itu bukan jidal. Tapi bukan mau menangis sendiri tadi. Jenengan ora percaya. Nah, itu. Nah, pokoknya layalan lah. Karena al-ngayelu is the best gitu. Ada lagi? Kadang-kadang Bapak Ibu kita sebelum berangkat itu persiapan kita itu melelahkan banget, ya. Nanti tamu yang nggak habis-habis gitu ya. Terus nanti apalagi terus ada pengajian safar, janjiannya itu nggak ada gitu ya. Jadi ya kalau mau pamitan aja pakai WA grup. Insya Allah mohon didoakan, atau pas arisan RT Nun Sewu tanggal sekian saya berangkat haji, mohon didoakan. Itu aja. Jadi pamit, sekedar pamit. Tapi kalau dengan kudu gitu itu tidak harus kan gitu. Tapi kalau tidak begitu kok terus jadi omongan, jadi fitnah gitu ya. Ya kita lakukan, berusaha sesederhana mungkin. Jangan sampai potensi kita itu habis. Enak buat sodakoh yang lain. Karena nanti di sana banyak kesempatan untuk bersodakoh. Ada lagi? Yeah. Untuk bapak saya kemungkinan kan pakai kursi roda. Kursi roda. Berarti di lantai 2. Tawafnya. Di lantai 1. Iya. Nah, saat naik pesawat itu berarti langsung disuruh pakai kursi roda sampai ke pesawat atau bagaimana? Ya, insya Allah. Jadi gini, yang berkursi roda, kalau kita nanti mau naik pesawat, bisa didulukan oleh petugas bandara, ya, atau pramugara, atau dia belakangan. Biasanya bersama pendampingnya. Jadi kalau nggak didulukan atau dibelakangkan. Nah kemudian Bapak Ibu, bagi kesepuan yang sudah agak sulit jalannya, pakai kursi roda dan seterusnya, yang berkebutuhan itu ketika pergantian bis dan seterusnya, itu kalau kita di KBIH kita dulukan naik. Misalnya kita mau berangkat ke Mina, itu bis kita itu bis charter. Karena apa? Kita tarwiyah. Tarwiyah itu kita nginep dulu di Mina, baru ke Arafah. Kalau yang pemerintah itu tidak melayani itu. Mereka berangkat langsung ke Arafah. Gitu. Sementara kita ngambil sunnah gitu. Sehingga di situ ada biaya
Karena di situ transport kita bayar sendiri, ya sih dikoordinir, terus nanti makan selama dua hari ya, tanggal 7, 8, nah itu sampai tanggal 9 pagi sarapan di situ itu pihak catering kita nek caranunya pesen gitu ya, pesen sehingga ada biaya gitu. Nanti kita ada urunan untuk yang kayak gitu itu untuk kita sendiri. Nah itu kita prioritaskan Bu. Yang kursi roda kita naikkan dulu, terus yang sepuh-sepuh sudah, baru yang muda-muda belakangan. Nah perlu kita ketahui ketika kita ke Mina, dari Mina ke Arafah, Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina lagi, itu bisnya tidak per karom. Jadi bis datang langsung siapa duluan duluan naik. Nah itu duluan naik, ya duluan naik. Nah kita berusaha bagaimana orang-orang kita ini kita prioritaskan untuk dapat itu. Jadi satu bis bisa 100 orang bisa terjadi. Terutama perpindahan dari Musdalifah ke Mina. Dari Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina. Nah ini kabarnya kita ada istilah murur. Murur, kita tidak turun di Musdalifah. Jadi kita mabitnya di mobil, di bis. Jadi ketika kita masuk bis, masuk Musdalifah di atas bis, nah kita sudah masuk Musdalifah, monggo niat niat mabit di Musdalifah. Minimal kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nanti bis itu berhenti. Enggak pun berhenti, pasti berhenti karena macet. Ya kayak lebaran lah. Karena memang itu mangsane lebaran gitu. Nah itu kayak gitu. Pasti berhenti. Nah, maka yang kayak gitu itu syariatnya bagaimana supaya kita tidak meninggalkan, itu wajib hukumnya mabit di Musdalifah sehingga kita tidak kena dam. Nah itu nanti dikawal per karomnya nanti, makanya kan ada bimbingan karu khusus bersama istrinya yang berangkat suami istri. Karena istri itu sering jenengan ngurusi wong bae gitu ya. Gitu. Nah saya berangkat itu syaratnya tidak dengan istri, ya. Tidak boleh dalam mendampingi siapapun, itu syaratnya kayak gitu. Ya, istri saya nggak bisa ikut senajan kepingin banget dan tidak memenuhi syarat, karena memang syaratnya jadi pembimbing itu warna-warna, gitu. Jadi insya Allah semua diprioritaskan. Kemudian nanti ketika kita sampai di hotel di Mekah, kita bagi kamar, kemudian nanti kita perhitungkan kita berangkat untuk umrahnya, tawaf itu jam berapa. Nah nanti yang berkursi roda nanti diberangkatkan berbeda dengan yang lain. Kita charterkan kendaraan itu sendiri. Nanti yang dorong itu, kalau yang dorong misalnya pendampingnya laki-laki kuat, maka dia akan didamping itu. Tapi kalau tidak, nanti disewakan pendorong. Gitu. Kalau nggak bawa kursi roda, ya resikonya memang ada, karena memang ada orang-orang yang memang punya lisensi, punya SIM, boleh operasional. Jadi tidak sembarang, itu sudah pakaiannya ada sendiri, terus ada SIM-nya. Jadi tidak sembarangan orang bisa ngompreng, bahasa kita itu. Gitu. Nah kemudian juga sekarang ada tawafnya tidak ada pakai, kalau dulu bisa pakai skuter, sekarang pakai bis golok, mobil golok, ya yang bisa odong-odong nih bahasa kita ya.
Tapi pakai listrik. Ya, ada odong-odong. Nah, nanti pengaturannya di sana, insya Allah. Makanya kalau nggak pakai KBH itu orang masing-masing, gitu. Atau KBH yang tidak ada penyertanya itu ya begitu gitu. Ya, insya Allah nanti kita ada tim dari sana yang bisa membantu. Gitu. Jadi insya Allah terurus, Bu. Ya, sekalipun tidak sempurna ya, tapi ada yang mikirkan lah caranya bagaimana dan seterusnya. Ada lagi? Cukup? Ya, monggo. Kalau KBH itu dari siapa? Cukup Pak. Iya, ada 2 orang, saya sama Pak Faisal. Abdul Khalik. Satu lagi nanti mudah-mudahan yang dari TPHD, Pak Puji Handoko. Ustadz Puji Handoko. Insya Allah. Ya. Tapi ngawalnya secara umum ya Bu. Ya, insya Allah kita tetap nanti ada kajian-kajian, ada ya informasi-informasi. Kita akan melakukan begini, apa yang sudah diulangkan di sini diulang lagi nanti di sana. Kita mau tahapan ini, itu insya Allah. Gitu. Sampun, ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, Ustaz, istiqoah kan ada 2 tahap. Yang kemarin sudah dilaksanakan. Yang kedua, pas di dunia dan ngomong ya. Itu prosesnya istiqoah lebih teliti gitu. Yang di Donohudan lebih ringan. Itu paling sekitar sekian rombongan itu paling sekitar 1 jam. Jadi yang kesehatannya yang bagaimana? Oh gitu. Jadi begini, kalau di sini sudah istitoah, ya nanti kan catatan itu dibawa ke tim medis di Donohudan, ya sudah nanti kan ada catatan-catatan. Nah yang bercatatan itulah, kalau yang lainnya ada yang ditensi aja enggak kan gitu. Nah kira-kira ini permasalahannya apa, catatan-catatan itu gitu ya. Nah di situ nanti kalau apa ada yang bisa sampai enggak diberangkatkan, ya ada aja, karena memang ya tadi kondisi kita itu orang Indonesia kalau mau berangkat haji, wong iku padha lelekan di rumah kita jadi nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat, itu bisa drop. Nah itu diusahakan memang kalau kita mau berangkat, ya diusahakan kita sudah yang nanti yang nemoni tamu dengan lapanu aja lah. Mohon maaf ibu saya, kakak saya nggak bisa nemoni panjenengan karena memang harus istirahat gitu. Nah, itu drop itu tensinya rendah atau iya drop, bisa tensinya tinggi, bisa karena memang kalau orang kecapean itu kan dampaknya macam-macam. Berarti tekanan darahnya yang Iya, bisa tekanan darahnya, kalau lambungnya dan seterusnya, kebanyakan pikiran dan seterusnya gitu. Makanya dibuat enjoy. Ya, dibuat enjoy. misalkan pas istiqoah yang pertama lolos ya, karena masih sehat, terus sakit pas sekarang sampai Di Donohudan. iya sakit, nggak bisa jalan. Kalau hanya sekedar nggak bisa jalan, itu masih bisa diberangkatkan. Nggak bisa berdiri juga. Iya, kakinya patah saja Bisa. masih bisa diberangkatkan. Berarti lolos. Insya Allah. Insya Allah kalau sudah lolos di sini kemungkinannya berangkat. Kalau sudah istitoah di sini kemungkinan berangkatnya sangat besar. Kecuali ada hal-hal yang memang ya tadi terjadi perkembangan yang sangat drastis apa gitu ya. Nah itu baru. Jarang-jarang yang nggak berangkat. Kalaupun dia sakit
nggak mungkin melakukan penerbangan, itu nanti diterbangkan di kloter belakangnya. Nah nanti di situ akan ketua kloter kita itu akan menjemput dia dari kloter di hotel di mana dia. Jadi diurusi Bu. Oleh itu bagian bukan orang KBIH yang ngurus. Karena kalau udah urusan administrasi dan teknis pesawat dan seterusnya itu nanti yang ngurusi ke kloter. Jadi ada bantuan ya dari KBIH. Misalkan naik pesawat, turun pesawat kan ibu saya itu sudah terus nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Begini, ini susulan ya. Iya, saya gabung, adik saya yang dampingi. Adik laki-laki? Perempuan. Oh gitu. Ya, yang penting ada yang dampingi. Yang paling pokok ini kan kalau haji itu, ya, kalau haji itu kan yang itu ibadah pribadi. Nah, kemudian nanti kalau urusannya berkaitan dengan kesehatan, itu nanti tim medis yang membantu, gitu. Misalkan pindah-pindah itu loh Pak, maksud saya dari naik bis turun bis kan ibu saya berdiri aja sudah. Itu bukan orang KBIH, kita semua. Oh, kita semua. Ya kita KBIH ini mengkoordinir, mengarahkan gitu. Jadi karena apa? Saya bukan tugas-tugas tadi. Jadi ya kan banyak bapak-bapak yang muda. Ayo ada karunya, ada karomnya gitu. Untuk naik bis turun bis kan. Iya. Itu udah nggak bisa naik ya. Iya. Itu bisa. Nanti kita banyak yang nolong nanti. Jadi bukan orang KBIH. Nanti kalau orang KBIH nanti arahannya ke saya sama Pak Faisal itu nanti terlalu bukan itu. Kita mengkoordinir, ada karu, ada karom, ada kesehatan, ada ketua kloter, itu semua bisa kita manfaatkan. Karena tadi wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Di samping tugas-tugas pokok yang urusan teknis yang kayak gitu itu ada urusan kesehatan, ada urusan paspor, ada urusan pindah memindah, itu nanti kaitannya dengan ada karu, ada karom, ada teman. Dan kita sebagai orang yang mengkoordinir, mengajak dan seterusnya. Sekalipun secara fisik bisa saja itu ikut terlibat gitu. Jadi insya Allah ada bantuan. Insya Allah, jangan khawatir. Insya Allah. Pun? Sampun Pak? Bu? Nah, baik, sudah 10:30 lewat, sampai 10:30 ya Pak ya? Hah? Oh sampai jam 11? Bapak Ibu yang berjurus babakan keyakinan waktu itu, insya Allah KPIH yang sudah itu besok pendampingan atau yang dampingi itu dari sini, misalkan Bapak dan Ibu dan sepuh, insya Allah terurus Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Artinya besok yang kesana insya Allah dari Muhammadiyah, dari Aisyah ada 3. Tapi yang satu itu dari pemerintah itu Pak Ustadz Uji yang lalu damping panjenengan. Besok Bapak Ki Apostolik jumlahnya, kemudian Bapak Ustadz Faisal, tapi yang pertama sini agak dulu itu insya Allah masih muda-muda, dan Aisyah mengutamakan kelancaran panjenengan, ya dosa khawatir. Misalkan kursi rodanya mau naik tur bis, insya Allah sudah dibagi. Makanya ini ada kumpulan karo dan karung telah dikumpulkan. Kemudian karo dan karung nanti juga saling koordinasi. Panjenengan misalkan saya karunya ya, yang kita kan karung. Waktu mungkin kursi kulo, menurut saya sih bila banyak dikumpulkan sedikit, status akrab kali konco-konco, tunggal. Mekalipun masalah babakan mampak make, panjangan dosa, langsung pusat. Ini berisi make kebeli, soalnya nopo,
Terus pakai oke. Ustaz Abdul Wali orang itu fair, oke? Juga insya Allah 3 orang ini fair semuanya. Dan insya Allah besok panjenengan bisa di sana kebingungan bahasa Arab, insya Allah ada yang hafal bahasa Arab. Terus kemudian panjenengan masa kok enak teman saja ya, insya Allah di sana nanti dia dikasih tahu. Ini kalau masak nggak enak di bawah hotel ada bakul dari Indonesia. Udah usah khawatir. Aku biasa namanya tadi lanjut perparuan ini, insya Allah di bawah ada bakul. Aku biasa berdasarkan nama karena apa nih ada bakul. Udah usah khawatir, insya Allah terjamin. Asia mengutamakan panjenengan itu nyaman. Udah usah khawatir. Terus kemudian masalah yang 4 kursi, insya Allah besok mau dikoordinir. Nanti masalah ongkosnya besok dirubah bersama. Terus kemudian yang penting panjenengan sekarang siap mental, kesehatan, diatur, oke? Mulai sekarang panjenengan berlatih jalan, artinya teratur. Pagi misalkan yang biasa nggak subuhan ya, bersama-sama istri ke masjid, jalan kaki, oke? Terus kemudian nanti agak siang lagi. Kalau yang sudah pensiun ya, kalau yang belum dinas ya tidak apa. Nanti jam 12 atau jam 11 ke masjid pakai jalan saja. Coba ya itu sementara beda, besok jalan. Terus kemudian berusaha jangan pakai alas kaki. Kenapa demikian? Untuk melatih panjenengan sewaktu panjenengan sandalnya ketinggalan. Contoh saya dulu saya bawa sandal ketinggalan, pulang saya kalau pakai jalan ini tidak terlatih, kakinya melupas karena panas sekali. Tapi alhamdulillah berkat saya berlatih, Allah memberi keringanan, saya hanya singkat-singkat dan tidak lupas. Itu ada yang terlatih lupas. Satu, itu sudah terlatih. Kemudian kita juga melatih masalah kesabaran. Tadi itu panjenengan jalan kaki, terus sandalnya hilang, kalau udah sabar, sampai baru mau di baru dong. Nah itu panjenengan itu tadi tidak boleh ya. Seperti itu berarti lagi uji panjenengan suruh sabar. Insya Allah pahalanya banyak. Terus kemudian panjenengan biar lancar dalam hal itu dari sekarang banyak infak sedekah insya Allah dilancarkan. Infak sedekah siapa? Pada orang yang membutuhkan, fakir miskin. Dulu saya dilatih di Asia sini dulu. Saya berusaha ibu jamana, ada jamana. Nanti di jalan ada orang yang membutuhkan, orang membutuhkan, kasihan. Ya sama aku panjenengan kasih infak 5.000. Orang Boston kayak waktu cilok yang mau, saya selalu saya sebelum kan anggotaku bubur, oke. Terus kemudian di sana panjenengan juga banyak berinfak, insya Allah dilancarkan. Terutama itu orang yang nyapu itu, yang ngepel itu nyapu, itu justru tidak punya itu kasih berapa real. Alhamdulillah saya bertiga, saya, istri saya, ibu saya yang sudah pakai dorong kursi. Dari sini sampai sana pulang saya lancar dan istri saya, ibu saya dorong sendiri, muterin Ka'bah sendiri, sapi sendiri. Alhamdulillah rasanya nikmat. Pokoknya haji senang Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Gak perlu pengen beriak, insya Allah akan sehat. Pokoknya jaga kesehatan dari sekarang. Panjangan latihan bersabar dari Pak. Demikian tambahan. Mohon Ustaz. Saya yang hadir biar agak kenal karena ini belum kenal sama sekali. Bapak Suud, Bapak Suud nggih, alhamdulillah. Ibu Puji Rahayu, Ibu, alhamdulillah. Pak Tori. Dalamnya pun deh Pak. Joko Mertan. Bu Tugina nggak ada. Oh ibunya dengan bisa jalan sendiri, kuat, masih kuat ya? Oh kadang ya udah di jenengan pakai berarti bawa kursi roda ya besok. Ya. Terus
Pak Indra. Indra ini bisa perempuan bisa laki-laki sih, ye gitu. Ada? Gak ada ya? Bu Hermina. Bu Hermina? Gak ada. Bu Tri Sundari. Oh, yang absen aja. Ini Bu Iva Kusumahadi. Pak Iva ya. maaf. Ya ini makanya karena di nama-nama yang lain juga tadi ada ujungnya Teguh tapi belakangnya perempuan gitu ya. Itu perempuan ternyata gitu. Pak Iva Kusumahadi. Pak Hadi aja ya Pak. Manggilnya apa biasa? Pak Iva. Oh gitu. Apa Pak? Oh Idul Fitri. Wah ini bulan kemenangan itu. Pak Hadi, Pak Bu Sri Setianingrum, Ibu. Ya. Pak ini Heru Dwika ini. Ibu ya. Nah ini Heru kan gitu. Apa ijol aja Pak? Heru Kusumahadi. Dwi Kusumaningrum ya. Nah ini Teguh Paha Teguh Rahayu Ningsih ya. Teguh ya. Nah ya. Ibu Rahayu apa Bu Ningsih? Hah? Oh Bu Teguh, ya. Iya soalnya gini Bu, nanti kalau bagi kamar itu bisa campur laki-laki perempuan. Ya Allah. Ya. Iya ya. Tapi makanya namanya yang yang pakai perempuan aja kita nanti ya, yang kelihatan. Bu Rahayu atau Bu Ningsih gitu ya. Pak Heru nanti manggilnya saya kan gitu. Nanti Pak Heru campur Pak Iva. Siapa Teguh? Ibunya malah dipisah ini. Ya, saya mau ini nggak keguyan tapi ini serius ini karena nanti kaitannya bagi kamar ini. Tri Murniati, Ibu. Okay. Sri apa? Sri Nurhayati, Ibu. Nah, Bu Sukapti. Nah, ini Mas Pak Tori tadi ya. Ya. Ya alhamdulillah. Tadi yang daftar ini 17, tapi yang datang 10 gitu ya. Ya mudah-mudahan karena panjenengan manasiknya agak terlambat. Kok ada ya karena memang situasi sesuatu hal sehingga ini terjadi seperti ini. Nanti kalau di sana ada apa-apa tinggal tanya aja ya. Terus diarahkan aja nanti insyaallah. Ya mudah-mudahan manasik kita insyaallah nanti di pekan depan ada manasik lagi ya dan di akhir nanti ada praktek umrah dan haji, ya. Insyaallah. Sekalipun sedikit orang, kita itu kemarin sudah praktek umrohnya di lokal masing-masing, ada di Kebumen, Gombong, terus Petanahan, terus ada umroh, praktek umroh bersama juga ada di Kabupaten Kebumen juga masih, terus praktek haji dan umroh itu ke Donohudan kita. Nah, ya, iya nggak apa-apa. Makanya yang nyusul ini kita berusaha untuk memberikan pengertian, pemahaman supaya setidaknya nggak terlalu jauh. Yang pokok-pokok ya itu sudah tersampaikan. Jadi nggak blank sama sekali gitu ya. Nah itu kita ada privat seperti ini gitu. Nah kemudian nanti di sana kita ada kajian-kajian rutin ya.
syukur-syukur lihat situasi nanti hotelnya seperti apa, kondisi tempatnya di sana seperti apa gitu. Ya, dengan jamaah lain seperti apa gitu. Karena kalau kita belakangan biasanya kapling-kapling tempat kajian-kajian itu udah keduluan gitu. Biasanya Kebumen itu kloter-kloter awal, jadi kita sudah duluan gitu. Ya mudah-mudahan aja nanti kita tetap masih bisa melaksanakan. Paling tidak sepekan 3 kali. Oke. Insyaallah. Begitu. Nah ini ada gambaran apa? Jamarot itu seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kalau kita lihat dari atas tempat jumroh kita. Jadi kita itu masuknya dari arah Mina itu, ya. Dan jaraknya memang cukup jauh Bapak Ibu. Ya. Nanti kita nggak tahu kita nanti lempar jumrohnya di lantai 2 atau lantai 3 atau di lantai apa atas atau 4. Yang jelas bukan lantai 1. Lantai 1 itu biasanya banyak orang-orang Eropa. Gitu. Ini memang oleh pemerintah Saudi dibagi-bagi, ya, untuk supaya tidak terjadi kredit. Ya. Dulu kan cuma 1 lantai, tambahi 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai dan seterusnya. Gitu. Yeah. Terkait dengan dalam jumroh bisa diwakilkan kan kalau misal bapak saya bisa diwakilkan saya. Bisa. Saya pertama dulu baru bapak. Iya bisa. Lempar jumrah itu bisa diwakilkan. Gitu. Gitu. Itu kan ada jumroh akobah, terus ada jumroh wusta, terus ada jumroh. Itu setiap jumroh emang tempatnya beda-beda ya kalau saya melihat seperti itu. Itu 1 jalur Bu. Jaraknya sekitar 12 meter antara jumroh 1 dengan jumroh yang lainnya. Sekitar 50 meter. Kalau bentuknya elips, itu bentuknya elips, sumurnya itu sekitar 12 meter. Ya. Jadi bentuknya itu pilarnya yang dilempar itu sekitar 8 apa ya. Jadi besar. Karena besar biasanya kita ketika melempar itu terangsang oleh orang-orang Afrika, orang mana yang mereka itu melempar dari jauh. Nah, kita yang kecil-kecil ini gitu ya. Orang Indonesia termasuk kecil-kecil gitu. Ya. Itu akhirnya kepancing untuk melempar dari jauh. Akhirnya bukan pilarnya yang kelempar tapi kepala orang. Nah nanti di sana ketika kita mau melempar jumrah ada pengarahan lagi, insya Allah. Ya. Nah kalau dulu Nabi Ibrahim melempar jumrah, melempar setan. Nah orang banyak melempar itu besok kayak orang kesetanan. Karena memang orang berjalannya cepat, terus berebut, nah, jadi kayak uang kesetanan. Jadi bukan melempar setan, tapi uang kayak kesetanan. Gitu. Itu saya selalu mengingatkan yang kayak gitu itu. Sehingga memang kita melempar itu harus mepet aja ke bibir sumurnya, terus melempar dengan mudah gitu. Dan insya Allah bisa. Ya. Ya, jadi diwakilkan boleh Bu? Ya boleh. Ada lagi? Nah setelah lempar jumroh itu kalau di tanggal 10 itu yang dilempar cuma 1. Ya, namanya jumroh akobah. Ya, yang ini. Nah nanti sebagian jamaah kita itu yang masih kuat itu langsung menuju ke Mekah. Langsung menuju ke Mekah terus tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah sa'i,
terus tahallul, maka dia sudah bisa, itu namanya sudah tahallul awal. Nah, tahallul awal semua larangan ihram sudah tidak ada. Nah, tapi kalau yang habis lempar jumroh akobah balik ke tenda atau balik ke hotel, nanti ini ada wacana ada yang balik ke hotel yang hotelnya dekat. Nanti tinggal hotel kita jawab apa enggak. Ketika kita balik ke tenda, kita sudah boleh ganti pakaian biasa, tapi yang terakhir enggak boleh. Ya. Yang terakhir enggak boleh kumpul. Dan kalau di tenda enggak mungkin juga lah. Gitu ya. Nah, itu sampai nanti kita lempar jumrah tanggal 11, 12, 13 balik ke hotel. Nah, baru kita tawaf ifadah. Gitu. Karena di sini wacana untuk kita itu ada murur dalam hal mabit di Muzdalifah, ada tanazul. Tanazul itu sebagian nanti yang sepuh-sepuh itu wacananya, nggak tahu nanti pengaturannya kita bisa mengikuti apa enggak, gitu. Yang sepuh-sepuh nanti dibalikkan ke hotel. Nah, dari hotel nanti setiap malam habis maghrib, menjelang maghrib itu ke Jamarot, ke tempat ini, ke Mina. Nah, itu makanya ini teknisnya seperti apa saya belum dapat penjelasan. Biasanya nanti akhir-akhir dapat penjelasan. Nah, makanya kita butuh pembimbing lebih dari ke hotel ada yang ngawal. Gitu. Mekaten ya, jam 11 hidangan juga sudah dibagi oleh Mbak Desi. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal kita semuanya diterima dan dimudahkan. Ya. Saya cukupkan sekian. Saya kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mukhorib antara menyampaikan tentang masalah mau berangkat dan sampai bulannya sudah tahunan dari kabar lagi panjang setiap akad berangkat ya. Insya Allah Ustaz Abdul Khalid orangnya fair, senang buyur tapi makon dosa sini saya kira dari bahan lebih soal bukti yang kita pesol tinggal semangatkan pasti timur contoh sepanjang berusaha apa gitu pakai itu bersamawan wah amit meniki dumugi beriko panjenengan selalu didampingi okay. Makanya ada pembentukan karo-karo terus panjenengan kumpul seperti ini biar akrab jadi tidak ada istilah itu anak biar sudah di Aisyah tidak seperti itu dan diperhatikan sekali. Makanya dulu saya dengan Ustadz Aris itu bersama-sama dan akan tadi di Aisyah tidak ada istilah blok-blokan kasih yang berbohong insya Allah tidak. Kursi saya ketinggalan pun terbawa saya cari-cari kaos mukana gitu. Tidak usah khawatir ya panjangan, yang penting siap jaga kesehatan ya, dahar diatur sing boten biasa nyate pakai tensinya tambah ngatai tindak ya tindak ya aja terus awal terus tekan suara ampun dibatasi ya makanya ini kan kalau catatan aturakan monggo tutup nanti otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mundur sangat bidang malih sangat